baik saja ya. Ada semua? Ada. Ada yang tidak hadir? Iya. Siapa yang tidak hadir? Izin. Alasannya? Izin. Oh, izin. Apa kalian sehat? Sehat. Sudah siap mengikuti pelajaran agama Katolik? Sudah. Kalau sudah siap, terima kasih karena kalian sudah hadir semua pada hari ini. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita pendidikan agama Katolik. Tapi yang pertama, sebelum kita memulai pelajaran kita dahulukan dengan doa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dengan martabat yang luhur dan membekali kami dengan berbagai kemampuan. Sertailah kami dalam pembelajaran hari ini. Semoga kami makin menyadari kemampuan yang kami miliki sehingga kami terdorong untuk mengembangkannya secara tekun dan bertanggung jawab. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Alfred yang sudah memimpin kita dalam doa. Mau semangat? Mau. Kalau mau semangat, silakan sama-sama kita melaksanakan ice breaking dulu ya. Ya, 1, 2, mulai. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kamu mau lewat, ucapkan permisi. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Siapa yang masih ingat pelajaran kali lalu? Aku Citra Allah yang unik. Aku Citra Allah yang Unik. Kenapa manusia itu diciptakan berbeda-beda? Ada yang tahu? Saya Bu, Silakan Alfred. karena perbedaan faktor kedua orang tua Apalagi? dan kebiasaan sehari-hari. Baik, tepuk tangan untuk Alfred. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kemampuanku. Apakah kalian memiliki kemampuan? Memiliki. Apa kalian semua memiliki kemampuan? Iya. Ya, pasti kalian semua memiliki kemampuan. Apa saja kemampuan yang kalian miliki? Saya Bu, Ya, Rian, bermain bola. bermain bola. Apalagi? Saya Bu, Ya, menari. menari. Bagaimana kalian menyikapi kemampuan yang kalian miliki itu? Saya Bu, Ya, silakan Rian. berlatih setiap hari. Berlatih setiap hari. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. berlatih setiap hari. Berlatih setiap hari. Apa saja langkah-langkah dalam upaya mengembangkan kemampuan diri? Ada yang tahu? Ayu mungkin? Apa saja Ayu? Rion? Tidak Bu. Itu tadi upaya langkah-langkah dalam upaya mengembangkan kemampuan diri. Yang pertama, berlatih keras setiap hari. Mengerti anak-anak? Mengerti. Untuk langkah-langkah upaya pengembangan kemampuan diri kalian harus berlatih setiap hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pada akhir pelajaran nanti kalian diharuskan bisa menjelaskan kemampuan yang dimiliki, menjelaskan pentingnya mengetahui dan menerima kemampuan diri, menjelaskan sikap terhadap kemampuan yang dimiliki, menjelaskan pesan kitab suci berkaitan dengan kemampuan, menjelaskan langkah-langkah dalam upaya mengembangkan kemampuan. Terima kasih. Kemampuan itu sendiri merupakan kecakapan seorang individu untuk mengerjakan tugas, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Kemampuan itu wujudnya bisa bermacam-macam, antara lain Bapak.
sebagainya. Dalam kitab suci disebutkan tentang beberapa karunia khusus Roh Kudus, misalnya karunia untuk berbahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, dan sebagainya. Karunia-karunia tersebut merupakan anugerah istimewa yang diberikan Allah pada orang-orang tertentu. Baik anak-anak terkasih, selanjutnya kalian diminta untuk masuk dalam kelompok masing-masing. Silakan berdiri dengan tenang, masuk dalam kelompok masing-masing. Baik anak-anak, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas. Dan ini ada beberapa lembar LKPD yang akan dibagikan kepada kalian. Baik anak-anak, di situ tulislah berbagai kemampuanmu sebanyak mungkin, baik berupa kalian, bakat, kebiasaan, minat, dan sebagainya. Contohnya, menyukai pelajaran matematika, mudah bergaul, melukis, olahraga basket, berbadan kekar, berwajah menarik, dan sebagainya. Silakan kalian menuliskan kemampuan atau potensi-potensi yang kalian miliki sebanyak mungkin. Silakan, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Menulis semua minat, bakat, contohnya itu tadi, menyukai mata pelajaran matematika, misalnya berbadan kekar, berwajah menarik, tulis semua. Sudah? Nah, Sudah. ya, kalau sudah, silakan kalian menukar pekerjaan kalian dengan teman dekat kalian. Silakan. Sudah menukarnya? Sudah. Adakah di antara kalian yang mengalami kesulitan menemukan kemampuan? Tidak. Adakah di antara kalian? Tidak. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, siapa di antara kalian yang mendapatkan tambahan catatan dari teman? Saya, Bu. Ya, Sarji, bagaimana? Apakah yang ditulis teman dapat kamu terima? Ya, Bu, bisa. Baik, tepuk tangan untuk kalian sendiri. Selanjutnya, coba kalian membaca artikel yang ada di buku siswa. Silakan buka artikelnya dan baca dengan saksama dan pahami apa inti dari artikel tersebut. Silakan. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silakan kalian menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui potensi atau kemampuan kita. Mengapa kita harus mengetahui potensi atau kemampuan yang kita miliki? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Sarji. Potensi diri adalah kemampuan diri sendiri yang tentunya jarang terlihat sepenuhnya oleh orang lain. Yang berikut, apa yang harus dilakukan terhadap potensi atau kemampuan yang kita miliki? Apa yang kita harus lakukan terhadap kemampuan yang kita miliki? Saya, Bu. Siapa yang tahu? Ya, Sarji, silakan. Mengembangkan potensi atau kemampuan yang kita miliki dengan cara berlatih setiap hari. Baik anak-anak, tujuan untuk mengetahui kemampuan itu sendiri adalah agar manusia atau kita dapat mengembangkan kemampuan yang ada. Yang berikut, memudahkan dalam menentukan cita-cita dan masa depan. Yang berikut, bisa mengetahui sejak dini cara mengatasi masalah yang berkaitan dengan kemampuan. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada yang belum jelas dengan apa yang Ibu jelaskan. Mungkin ada yang bertanya, ya silakan Julio. Apa itu potensi diri? Apa itu potensi diri? Sebelum Ibu menjawab, mungkin ada teman lain yang mau menjawab. Silakan, ada teman menjawab? Saya, Bu. Ya silakan Sarji. Potensi diri adalah kemampuan diri sendiri yang tentunya jarang terlihat sepenuhnya oleh orang lain. Ya baik, terima kasih untuk Sarji. Yang berikut, pertanyaan yang kedua, ada yang mau
dikembangkan? Mengapa potensi diri perlu dikembangkan? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena potensi diri itu adalah komponen utama. Karena kompetensi dulu guru itu adalah diri itu adalah komponen utama dalam mengembangkan kemampuan minat dan bakat kalian. Baik anak-anak terkasih, tepuk tangan untuk kalian. Ya, marilah kita bersama-sama mendalami perikop kitab suci tentang kemampuan. Coba kalian semua membuka kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sudah? Ya, silakan kalian bacanya secara bergantian. Ibu persilakan kepada Heli untuk membaca ayat yang ke-6. Kalian semua membaca ayatnya dan silakan membaca dengan penuh perhatian. Ya, silakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Terima kasih kepada kalian semua yang telah membaca dan mendalami isi kitab suci. Perumpamaan tentang talenta sebetulnya dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah yang mengandung pesan ajakan agar setiap orang bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan Allah kepadanya. Orang yang memberikan talenta itu melambangkan Allah, sedangkan orang yang menerima talenta bisa melambangkan manusia. Baik anak-anak terkasih, waktu selanjutnya Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan beberapa pertanyaan yang Ibu sudah berikan kepada kalian dalam lembar kerja peserta didik. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan kalian mengerjakan jumlah talenta yang dipercayakan, yang dilakukan setelah menerima talenta, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 5 talenta, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 2 talenta, dan apa juga yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta. Silakan. Sudah? Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah, pertanyaan berikut itu, mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda kepada manusia? Saya, Bu. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Agar Saji. manusia saling membantu bekerja sama agar bisa mencapai sukses demi kebahagiaan satu sama lain. Ya, baik, tepuk tangan untuk Saji. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Vera. Sikap sombong, tidak sombong atau rendah hati, bersyukur, melatih dengan tekun, tidak melupakan Tuhan dalam mengembangkan kemampuan. Ya, tepuk tangan untuk Vera. Sikap yang perlu dimiliki atas kemampuan itu, yang pertama, tidak menyombongkan diri atau rendah hati, bersyukur, melatih dengan tekun, disiplin, dan tekad yang kuat. Yang berikut, bersedia mengamalkan kemampuan, tidak melupakan Tuhan dalam mengembangkannya. Yang berikut, faktor-faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan. Sikap malas, tidak mau bertanya kepada orang lain, tidak mau mencoba sarana dan prasarana yang tidak mendukung, tidak ada biaya, kurangnya dukungan dari orang tua, dan kurangnya dukungan dari kemampuan dan keterampilan akan meningkat bila dilatih terus-menerus, dilakukan, dialami, jangan hanya dibayangkan saja, jangan pula hanya menghafal teorinya. Baik anak-anak terkasih,
setelah kita bersama-sama mendalami atau mempelajari materi yang kita pelajari hari ini, Ibu meminta kalian untuk hening sejenak, tundukkan kepala, kalian merenungkan atau merefleksikan apa kira-kira manfaat yang kalian dapat dari materi atau pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ibu minta kalian tuliskan pada buku tugas kalian. Yang berikut, coba kalian juga menulis atau menemukan mungkin saja masih ada kemampuan yang masih terpendam dalam pikiran kalian, dalam hati kalian yang masih kalian pendamkan. Dan coba juga kamu temukan langkah-langkah apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mengembangkan kemampuan itu. Jadi ini tugas untuk kalian untuk minggu depan. Silakan kalian mengerjakan tugas tersebut. Ibu kasih waktu selama 1 minggu. Selama 1 minggu ini kalian bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Silakan kalian semua diajak untuk bangkit berdiri. Silakan berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. 1, 2, mulai. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami kembali mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas penyertaan dalam belajar kami hari ini. Kami panjatkan demi kehadiran-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak terkasih, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.